Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Miftahul-Yana dengan NIM 220491, Program Studi Manajemen kelas RA5, semester 3. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu tentang struktur pasar. Jadi struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Dengan mengetahui struktur pasar, maka akan dapat mengklasifikasikan suatu bentuk pasar apakah mendekati persaingan-persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, atau persaingan oligopoli. Jadi struktur pasar adalah bentuk pasar dalam dunia sesungguhnya. Struktur pasar merupakan karakter suatu pasar yang mempengaruhi strategi persaingan dan penentuan harga pasar. Struktur pasar dapat juga dipahami sebagai bagian yang strategis yang relatif permanen dari lingkungan perusahaan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dan kinerja suatu perusahaan dalam pasar. Kita masuk ke materi kedua tentang pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu merupakan ukuran penting dalam ekonomi suatu negara karena mencerminkan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh penduduknya dalam satu periode waktu, biasanya yaitu 1 tahun. Jadi terdapat beberapa komponen dalam perhitungan pendapatan nasional seperti produk domestik bruto, PDB, produk nasional bruto, PNB, produk bersih nasional, PBN, pendapatan nasional bersih, NNI, pendapatan perseorangan atau personal income, dan pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income. Selain itu, pendapatan per kapita juga penting untuk mengetahui rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Penting untuk memperhatikan distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Distribusi yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu. Ada 9 lapangan usaha yang masuk dalam perhitungan produk domestik bruto atau PDB, antara lain yang pertama pertanian, yang kedua pertambangan dan penggalian, yang ketiga industri, yang keempat listrik, gas dan air bersih, yang kelima bangunan atau konstruksi, yang keenam perdagangan, hotel dan restoran, yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi, yang kedelapan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, yang kesembilan jasa-jasa lainnya, misalnya jasa konsultan, pengacara, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke materi ketiga tentang persaingan pasar monopolistik. Jadi persaingan pasar monopolistik adalah suatu pasar yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan produk serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Produsen menawarkan satu jenis barang dengan berbagai ciri produk yang berbeda-beda dari segi bentuk, ukuran, dan lainnya. Produsen juga memiliki kekuatan dalam menentukan harga sehingga tidak menggunakan mekanisme pasar. Contoh pasar persaingan monopolistik adalah
pasar kendaraan bermotor, di mana produsen masing-masing memiliki ciri-ciri produk yang berbeda-beda seperti bentuk, ukuran, dan lainnya. Pasar persaingan monopolistik merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana tidak ada pihak yang dapat mengendalikan pasar. Namun, dalam persaingan pasar monopolistik, produsen akan lebih berpartisipasi dalam jenis pasar tersebut untuk menghasilkan. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Definisi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan, tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya, serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Adam Smith berpendapat bahwa campur tangan pemerintah yang aktif dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi akan semakin mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya waktu, agenda pasar bebas menjadi konsep perdagangan yang dianggap oleh masyarakat internasional paling ideal oleh aktor-aktor internasional. Inilah yang menyebabkan perdagangan bebas mampu berkembang pesat dan lambat laun. Ketentuan ini akan mengikat seluruh negara dunia. Salah satunya adalah ASEAN yang memiliki peranan penting dalam dinamika perdagangan internasional. Bentuk campur tangan pemerintah dari kelemahan-kelemahan mekanisme pasar bahwa campur tangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting. Seperti yang pertama, mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar, yang dapat mempengaruhi pasar. Yang keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang kelima, memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. Pasar bebas yang kebijakannya di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Dalam pasar bebas, keputusan dan aksi individu yang erat dengan jasa, barang maupun uang akan bersifat sukarela. Namun pemerintah tetap memiliki peran dalam mengatur pasar bebas agar tetap berjalan efisien dan adil. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang berbeda mengenai campur tangan pemerintah dalam pasar bebas. Adapun contoh perdagangan bebas. Ya, yang pertama itu ada APEC, yaitu Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah kerjasama ekonomi antara 21 negara di wilayah Pasifik. Tujuan dari kerjasama ini adalah membangun hubungan antar negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong ekspansi perdagangan bebas di Asia Pasifik. Yang kedua yaitu ada CAFTA, singkatan dari China ASEAN Free Trade Area.
Kafta adalah pasar bebas yang berbentuk melalui perjanjian perdagangan antara Cina dan negara-negara ASEAN. Organisasi ini bertujuan untuk mengatur kerjasama perdagangan bebas antara Cina dan negara-negara ASEAN. Selain itu, Kafta juga bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan barang dari Cina serta ASEAN. Yang ketiga ada EU, yaitu European Union. EU adalah perjanjian pasar bebas antara 28 negara di Eropa. EU didirikan dengan tujuan untuk mempermudah aliran barang dan jasa antar negara-negara anggotanya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Yang keempat ada MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi Asia. MEA adalah pasar bebas di Asia Tenggara yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN. MEA memungkinkan perdagangan barang dan jasa antara negara-negara anggotanya tanpa adanya tarif dan bea cukai. Yang kelima yaitu ada NAFTA, singkatan dari North American Free Trade Agreement. NAFTA adalah sistem perdagangan bebas di Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1994. Organisasi ini mengurus berbagai kegiatan terkait perdagangan seperti pengurusan paspor dan visa, pengaturan kegiatan niaga, serta menjadi perantara informasi terkait kegiatan kebudayaan. Perdagangan bebas adalah suatu jenis aktivitas jual beli produk, barang, dan jasa secara internasional yang dilakukan tanpa tarif atau biaya tertentu. Selanjutnya yaitu materi kelima tentang kebijakan fiskal dan moneter. Jadi kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Adapun tujuan kebijakan fiskal, yaitu tujuan utamanya adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan kritis ekonomi. Maka dari itu pemerintah membuat program rencana perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Adapun model dan pendekatan kebijakan fiskal umumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekspansif dan restriktif. Pendekatan ekspansif bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak. Sebaliknya, pendekatan restriktif bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Adapun definisi kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Jadi perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Kebijakan moneter melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Jadi kebijakan moneter juga memiliki tujuan utama, yakni mencapai stabilitas nilai mata uang,
menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan mendukung stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketika stabilitas ekonomi terganggu, aturan itu dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkannya, serta memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terrealisasi. Ada dua jenis model dan pendekatan kebijakan moneter. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Selanjutnya yaitu materi ke-6 tentang ekonomi terbuka. Jadi definisi ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Adapun fungsi ekonomi terbuka, yang pertama perdagangan internasional, yang kedua aliran modal, yang ketiga pengaruh nilai tukar, yang keempat transfer teknologi dan pengetahuan, yang kelima diversifikasi ekonomi, yang keenam pengaruh harga dan inflasi. Adapun tujuan ekonomi terbuka merujuk pada tujuan-tujuan ekonomi suatu negara yang terkait dengan keterlibatan dan interaksi ekonominya dengan negara-negara lain di dunia. Ekonomi terbuka melibatkan perdagangan internasional, arus modal lintas batas, dan pertukaran mata uang. Adapun beberapa tujuan ekonomi terbuka. Yang pertama, peningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Yang keenam, transfer teknologi dan pengetahuan. Yang ketujuh, peningkatan daya saing global. Adapun model dan pendekatan ekonomi terbuka. Secara umum pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negeri, yaitu impor. Beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi produk ini lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga, menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Contoh ekonomi terbuka, yang pertama ekspor dan impor barang, yang kedua pasar valuta asing atau forex, yang ketiga investasi asing langsung atau foreign indirect investment atau FDI, yang keempat pengiriman tenaga kerja asing, yang kelima ekspor dan impor jasa. Baiklah, selesai sudah materi rangkuman kita kali ini. Dan video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.